Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Al Mukmin Bringkoning. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Dan kita sekarang kedatangan tamu yang spesial, Bapak Agung Jabbar SH. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya memberikan kesempatan kepada saya dalam acara ini di kampus Al Mukmin Bringkoning. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat istimewa, merupakan undangan juga istimewa dari mahasiswa Slamet Riyadi. Ya. Perkenalkan, nama saya Agung Jabbar SH. Di sini saya sebagai pemateri yang diundang khusus untuk acara kampus Al Mukmin. Baik. Jadi sekarang kita podcast Al Mukmin dengan tema tentang pendidikan. Baik Pak, saya akan bertanya tentang pendidikan di era globalisasi seperti sekarang ini. Bagaimana menurut Bapak pentingnya pendidikan secara umum? Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Di kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang baik, karena kita di kesempatan kali ini akan membahas tentang pentingnya pendidikan di era globalisasi, di mana di era globalisasi saat ini banyak anak-anak, khususnya anak muda, yang ketinggalan tentang pendidikan. Salah satunya adalah dampak pengaruh daripada globalisasi. Ya. Berbicara masalah tentang pendidikan ini sangat penting. Pendidikan adalah suatu proses ataupun jenjang seseorang untuk membuat seseorang merubah karakter seseorang, lebih mengetahui dan lebih memahami tentang dunia, baik itu dunia perekonomian, bisnis, dan lain sebagainya. Itu salah satu definisi daripada tentang pendidikan. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua ini Pak, bagaimana cara mengatasi pemuda pendidik pada saat ini yang jauh dari pantauan orang tua? Oke, terima kasih. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang sangat baik mengenai tentang pendidikan. Kita sama-sama mengetahui bahwa banyak anak sekarang yang ada di pendidikan cuma jauh dari pantauan orang tua. Ya. Khususnya yang kita ketahui bersama, pendidikan yang ada di Madura. Mereka banyak diserahkan di pendidikan, cuma orang tuanya jauh daripada anak itu. Ya. Istilahnya orang tua mereka adalah merantau. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat besar dan perlu kita evaluasi, khususnya oleh mahasiswa, bagaimana mengatasi hal tersebut. Karena pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang banyak kasus terjadi di masyarakat khususnya. Mereka ada di pendidikan cuma menjadi korban pendidikan. Nah, iya Pak, karena kebanyakan di Madura itu ada misalnya yang broken home, terus orang tuanya merantau. Betul sekali. Sehingga mereka lepas kontrol. Mereka ada di pendidikan cuma menjadi korban pendidikan. Mereka ada di pendidikan tapi tidak merasakan kalau mereka itu belajar dan lain sebagainya. Salah satu solusi daripada hal itu, jadi ada tiga aspek ataupun ada tiga aspek dalam sebuah pendidikan yang menjadi sebuah korelasi. Salah satunya adalah orang tua, kemudian anak yang ada di pendidikan itu, kemudian pendidikan itu sendiri. Maksud saya kayak gini. Jadi anak itu bisa sukses ada di sebuah pendidikan ataupun menjadi sebuah pendidik yang baik ketika ada korelasi tiga itu. Ya. Korelasinya bagaimana? Orang tua meskipun misalkan jauh dari anak itu mengontrol anak. Maksudnya di sini adalah menanyakan kepada anak bagaimana prosesnya kamu selama ada di Madura ataupun selama saya ada di perantau. Itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua adalah anak itu sendiri. Anak itu sendiri merasa bahwa dia ada sebuah pendidikan. Artinya meskipun jauh dari kontrol orang tua, dia belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah instalasi pendidik. Pendidik itu, akademis pendidik memang harus juga mengontrol terhadap anak, jelas. Sedangkan waktu anak itu di pendidikan itu hanya misalkan dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 7 sampai jam 12. Selepas itu adalah tanggung jawab orang tua dan anak itu sendiri untuk belajar dengan baik. Jadi salah satu solusi anak yang ada di pendidikan cuma jauh dari orang tua itu harus ada korelasi, kontrol di situ, kontrol orang tua terhadap anak, kemudian anak yang bersangkutan bagaimana menjadi pendidik yang baik. Kalau sekolah jelas, sekolah ketika masuk ke sekolah ada guru dan sebagainya, itu juga dikontrol. Itu akan menjadi pendidik yang baik. Sebenarnya tidak pengaruh, ya sebaliknya ya. Sekalipun anak itu ada pengawasan secara langsung terhadap anak itu, tetapi orang tua juga tidak mengawas bagaimana hasil anak itu ada di pendidikan, ini juga percuma. Maka tiga korelasi ini juga sangat penting untuk menjadi anak pendidik yang baik. Saya rasa demikian. Ya. Terus bagaimana orang tua mendidik anak ini di rumah? Bagaimana cara orang tua mendidik di rumah? Selain di sekolah, caranya untuk mendidik di rumah itu seperti apa? Oke. Jadi kayak gini. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Kalau misalkan anak jauh dari orang tua, mungkin melalui via telepon dan lain sebagainya. Cuma sistemnya sama nanti. Orang tua juga bisa mengatur waktu. Anak itu tidak hanya ada di pendidikan formal, tapi juga ada pendidikan non formal. Misalkan anak itu, artinya seperti ini, orang tua betul-betul bisa mengatur waktu terhadap dirinya sendiri, kemudian memberikan waktu terhadap anak mendidik. Misalkan kayak gini, meskipun kita capek datang kerja dan sebagainya, kita tetap juga mengontrol terhadap anak, memberikan waktu. Misalkan jam 6 sore, nanti anak itu ada di pendidikan ngaji dan lain sebagainya. Setelah ngaji, anak itu dikontrol, diberikan waktu, ya, diberikan waktu untuk belajar, ditanyakan ada PR atau enggak. Kemudian kalau ada PR, tugas sekolah misalkan, ditanyakan bisa mengerjakan ataupun tidak. Secara otomatis anak itu akan menjadi terbiasa untuk melakukan tugas itu. Ini juga sebaliknya, ya. Kadang-kadang orang tua dengan sibuk mencari nafkah di siangnya, baik bapak ataupun ibu, kadang-kadang mereka tidak pernah memikirkan bagaimana anak itu ada tugas dan sebagainya. Sehingga ini juga menjadi sebuah pengaruh, anak tidak baik ada di sebuah pendidikan, capek dan lain sebagainya. Ini juga hal penting. Jadi cara mendidik di rumah hanya mengatur. Oke lah, kan banyak sekarang itu orang tua capek dan lain sebagainya, orang tua bapak ataupun ibu capek, anak hanya dikasih HP, mereka itu kemudian ada di kamar. Orang tua tidak tahu apa yang dilakukan anak itu di kamar itu apa. Bisa jadi misalkan karena sekarang itu adanya globalisasi yang luar biasa, anak hanya fokus ke HP, tidak belajar dan sebagainya, juga sangat tidak baik terhadap anak. Maka orang tua juga mengontrol di situ, artinya mengatur waktu. Jadi kesuksesan orang tua itu terhadap anak tidak hanya memberikan sebuah ekonomi, nafkah, memberikan ini dan lain sebagainya, tetapi salah satunya orang tua bisa memberikan waktu terhadap anak. Saya rasa demikian juga. Ya. Terus bagaimana caranya anak itu biar tidak terpengaruh sama HP, Pak? Kan karena kebanyakan sekarang di era globalisasi ini, kebanyakan anak itu terpengaruh dengan HP. Patokannya di HP terus. Dalam hal melakukan apa saja. Ya. Jadi begini, karena kebetulan judul yang kita ambil saat ini adalah pentingnya pendidikan di era globalisasi. Kalau zaman dulu ya, sebelum adanya HP, kecanggihan dan lain sebagainya, mereka fokus di sebuah pendidikan, tidak terpengaruh dengan hal apapun, terutama pengaruh budaya yang masuk melalui HP dan lain sebagainya. Kalau di zaman sekarang kita itu mau tidak mau harus mengikuti apa istilahnya tren sekarang, istilahnya.
mengikuti zaman. Tetapi ada kalanya juga kita ya kembali kepada tadi, mengontrol terhadap anak itu agar tidak terpengaruh terhadap kecanggihan adanya globalisasi saat ini. Karena yang dimaksud dengan globalisasi ini adalah suatu kecanggihan sangat mendunia. Jadi hal apapun yang ada di HP itu ada. Nah, tergantung bagaimana. Sebenarnya bukan cuma anak, orang tua aja sekarang juga banyak terpengaruh ya. Mohon maaf nih, mohon maaf banyak hubungan yang memang sudah erat itu akan hancur karena sebuahnya HP dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Maksud saya di sini, baik itu orang tua maupun khususnya anak yang ada di pendidikan itu, kita harus bisa membedakan, ya. Karena di HP itu sendiri, itu ada dampak positif dan dampak negatifnya, tergantung kepada orang yang menjalani, ya. Kalau misalkan kita lebih banyak kepada hal positifnya, saya rasa dengan adanya HP, Android dan sebagainya itu juga baik. Salah satunya kita browsing, ya. Mencari materi-materi yang tidak kita pahami, misalkan cari di HP, ya. Jadi saya rasa kesimpulannya bukan salah Android ataupun HP-nya, tetapi kalau memang ada orang misalkan orang itu rusak atau kehidupannya tidak benar gara-gara HP, itu bukan HP-nya yang rusak, ya, tetapi orangnya itu sendiri yang rusak. Saya rasa demikian, ya. Jadi hal itu juga sangat perlu kita memberikan pemahaman terhadap anak. Kalau zaman sekarang itu kadang-kadang bukan salah anaknya, tetapi orang tua yang memfasilitasi berbeda, ya. Anak terlalu diberikan kesempatan kalau nggak dan sebagainya, sehingga anak itu merasa bebas. Nah, ini merupakan langkah yang salah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Itu salah satu cara bagaimana anak itu tidak terpengaruh dengan adanya HP dan kecanggihan dan lain sebagainya. Baik, lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Apakah seseorang yang berada di pendidikan sudah terjamin masa depannya? Karena seperti ini, kalau di Madura itu kebanyakan wis lah, gak usah kuliah, Betul gak sekali. usah masuk pendidikan. Karena banyak yang S1, S2 dan lain sebagainya pengangguran. Iya, intinya nanti sama-sama kerja ataupun jadi pengangguran. Iya, baik. Kita sebagai mahasiswa, ya. Kalau orang yang tidak ada di sebuah pendidikan berpikiran demikian, itu wajar saja. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa mempunyai pemikiran seperti itu, seakan-akan kita tidak ada di dunia akademis. Ya, buang jauh-jauh pemikiran itu kita sebagai mahasiswa. Mungkin mereka sebagian melihat realita di lapangan, mereka keluaran S1, S2 dan lain sebagainya, tetapi pekerjaannya sama dengan orang yang tidak kuliah, gitu ya, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya kayak gini, kalau kita ada di sebuah pendidikan dan kita betul-betul mendidik orang atau kita menjadi seorang pendidik yang baik, maka masa depan kita juga akan baik. Karena orang yang ada di sebuah pendidikan itu akan banyak peluang yang masuk terhadap kita. Salah satu contoh kayak gini, orang yang ada di pendidikan, cara berpikir, cara mengambil sebuah keputusan itu juga berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Timbul pertanyaan sekarang, ya. Ada banyak orang yang S1 tetapi seakan-akan sarjana itu tidak berguna. Itu sebenarnya bukan sarjana yang tidak berguna, tapi pengetahuan kita yang tidak berguna. Nah, ya sebaliknya, kita lihat di fakta di lapangan, meskipun kita bukan S1, tetapi anak itu mempunyai talenta yang baik, mempunyai pemikiran, kemudian mempunyai kreativitas yang baik, maka banyak juga pulang terhadap anak itu. Bukan salah sarjananya dan lain sebagainya, tetapi kalau anak ataupun seseorang itu ada di pendidikan yang baik, maka semakin baik juga peluang yang masuk terhadap kita. Tinggal kita milih saja. Oke, di organisasi, kemudian di perusahaan-perusahaan, mereka bukan semuanya mencari lulusan apa dan lain sebagainya, tetapi sampai di mana pengetahuan mereka terhadap perusahaan itu. Jadi kita jangan pesimis sebagai mahasiswa, itu salah besar, ya. Salah besar kalau kita misalkan ada pendidikan ternyata sama dengan orang yang tidak pendidikan, beda cara berpikir, kemudian melangkah, kemudian memberikan sebuah keputusan. Orang yang kalau ada di pendidikan itu berbeda.
itu sangat berbeda. Jadi kita jangan sampai salah paham ya, Ya. ketika ada di kampus. Yang penting kita ada di sebuah pendidikan itu betul-betul hidup di sebuah pendidikan. Gitu. Saya rasa demikian. Baik, pertanyaan terakhir Pak dari saya. Mungkin dari Bapak ada motivasi bagi kami sebagai calon guru atau pendidik. Oke, kalau bisa bahasa seorang pendidik, Ya. jangan mengatakan sebuah kata-kata terakhir. Karena kita ada di sebuah pendidikan itu tidak ada terakhir untuk kita belajar dan mendidik. Ya. Kalau misalkan motivasi saya bisa berikan motivasi terhadap mahasiswa sebagai pendidik. Kata-kata yang kami berikan yaitu jangan pernah merasa kita pengen hidup ada di sebuah pendidikan, tapi bagaimana kita membuat pendidikan itu hidup. Kemudian kita sebagai mahasiswa jangan pernah pesimis, kita tetap optimis, karena ketika kita ada di sebuah pendidikan yang baik akan menjadi orang yang baik. Saya rasa demikian. Itu sebuah kata-kata yang mungkin jauh pemikiran lebih baik daripada mahasiswa Al-Mu'min. Ya, Pak. Karena saya pikir mahasiswa Al-Mu'min, saya pikir karena saya rasa mahasiswa Al-Mu'min ini sudah luar biasa. Dengan waktu yang sangat tidak begitu panjang, ternyata banyak mereka di sana yang sudah luar biasa ada di sebuah pendidikan. Saya rasa demikian. Mungkin materi ini kalau memang terakhir bisa nanti kita sambung di waktu yang lain, karena kalau kita berbicara masalah sebuah pendidikan ini tidak ada batasnya, karena dibatasi oleh waktu. Mungkin kita bisa berbicara di lain waktu. Jadi kalau ada sebuah penjelasan yang mungkin kurang puas ataupun salah dari saya pribadi, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak. Baik, mungkin itu podcast hari ini yang kita bisa tampilkan atau persembahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya mendapatkan ilmu dan teman-teman saya yang ada di Al-Mu'min mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Baik, kan saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.